Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang productivity dengan anggota Echa Selvia, Joan Baihaqi, Hani Safira, dan Nurul Faiza. Yang pertama ada aplikasi ShareIt. Pada indikator operating system, ShareIt ini sebenarnya adalah aplikasi untuk sharing atau berbagi file di Android dengan cepat. Tapi bukan hanya untuk Android. Menurut informasi, aplikasi ini juga tersedia untuk berbagai OS lainnya seperti PC dan iOS yang sesama ShareIt bisa saling terkoneksi. Selanjutnya ada negara pembuat. ShareIt ini adalah aplikasi yang dimiliki oleh Smart Media for You Technology Pte Ltd, sebuah perusahaan teknologi global di Singapura. Selanjutnya ada strategi informasi. ShareIt memiliki fungsi untuk mengirimkan berbagai jenis file antara perangkat dengan proses transfer yang sangat cepat. Namun ukuran file yang dikirim sangat besar. Fungsi ShareIt adalah sebagai berikut. Yang pertama, kirim foto, video, audio, dokumen, bahkan aplikasi. Yang kedua, mengirimkan berupa video ultra besar dengan kecepatan 40 RI yang unik dimiliki oleh Bluetooth. Yang ketiga, cara mengirim sebuah file berupa sebagai grup. Yang keempat, ada ShareIt berguna untuk mengirim file dari smartphone dengan sistem operasi yang berbeda. Selanjutnya ada isu dan etika. Pada sistem informasi dan etika, ini terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Indikator-indikator tersebut yaitu komponen US, FTC, dan FIP yang digunakan dan penggunaan konsep dasar analisa etika. Pada indikator yang pertama, pada komponen US, FTC, dan FIP yang digunakan ShareIt, menggunakan komponen tersebut karena pada aplikasi ShareIt ini menggunakan kebijakan privasi berlaku oleh layanan yang dibuat oleh Smart Media for You Technology Pte Ltd. Pada indikator yang kedua, yaitu komponen dasar analisa etika. Pada konsep ini terdapat beberapa poin penting yang terkait antara lain pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara hukum. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Manajemen ShareIt mengungkapkan sebagai platform berbagi file, streaming konten, dan permainan terkemuka. Pihaknya selalu berkomitmen untuk melindungi keamanan dan privasi menggunakan pengguna dengan standar tinggi sambil terus menyesuaikan dan memperbarui aplikasi ShareIt untuk menghadapi potensi ancaman keamanan. Selanjutnya ada dasar intelijen bisnis. ShareIt merupakan salah satu aplikasi yang mudah dan cepat yang dapat membuktikan sebagai aplikasi konten platform yang memimpin kategori pengiriman data terlengkap dan terpercaya yang resmi bekerja sama dengan Google Play. ShareIt dengan aplikasi pertama yang memiliki program integrasi metadata keamanan dengan Google Play yang ditambahkan pada fitur aplikasi. Tujuannya agar para pengembang software dapat menjangkau pengguna yang lebih luas, terutama di negara-negara yang memiliki layanan internet mahal dan koneksi internet yang belum secepat negara maju lainnya, serta banyak menggunakan aplikasi transfer data seperti ShareIt. WPS Operation System, Windows, Mac, iOS, dan Android. Negara pembuat WPS Office dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak dari Tiongkok. Yang ketiga, strategi informasi.
dapat digunakan kapan dan di mana saja di ponsel atau komputer. Keseimbangan bekerja, belajar, hidup bukan lagi impian yang sulit digapai, melainkan ada di genggaman. Yang keempat, isu sosial dan etika. WPS memproses informasi pengguna untuk tujuan tertentu dan hanya memproses data pribadi yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut, bergantung pada hubungan WPS dengan pengguna dan layanan yang WPS sediakan. WPS terutama menggunakan informasi untuk tujuan berikut. 1. Untuk menyediakan layanan dan mencakup pemecahan masalah, menyesuai identifikasi dan dukungan. Yang kedua, untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan kami. Yang ketiga, untuk melindungi keamanan dan mencegah kegiatan kriminal. Yang keempat, untuk mengetahui kewajiban hukum WPS. Yang kelima, untuk menyediakan dan meningkatkan layanan iklan WPS. Yang keenam, untuk berkomunikasi dengan pengguna. Yang kelima, keamanan dan privasi. Saat informasi yang dikumpulkan dilindungi oleh kebijakan privasi yang berlaku pada saat informasi tersebut dikumpulkan. WPS dapat merevisi kebijakan privasi ini dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum. Jika WPS melakukan perubahan materi apapun kebijakan privasi ini, WPS akan memberitahu tentang perubahan tersebut dengan mempostingnya di situs web atau dengan memberikan email atau pemberitahuan lain kepada pengguna, dan WPS akan memperbarui tanggal pembaruan terakhir di atas untuk menunjukkan kapan perubahan tersebut berlaku. Yang keenam, dasar intelijen bisnis. WPS Office memberi pengguna ruang penyimpanan gratis 1 GB di WPS Cloud. File dan media kayak dapat disimpan di WPS Cloud. WPS Office mendukung roaming file dan lintas perangkat, sehingga dokumen disimpan secara otomatis ke WPS Cloud. Selanjutnya yaitu UC Browser. Yang pertama yaitu operating system. UC Browser dapat dioperasikan pada Windows, Android, dan iOS. Yang kedua, negara pembuat. UC Browser dirilis dan didirikan di Beijing. Yang ketiga, strategi informasi. UC Browser mengembangkan strategi lokal yang ditujukan untuk membawa UC Browser ke dalam kancah global sekaligus mempelajari nuansa dan kultur lokal dengan menambahkan konten asli lokal. Konten lokal tidak hanya mencakup penyediaan dukungan multilingual. Penggunaan strategi lokal menurut UC Browser untuk tidak hanya menyediakan layanan lokasi seperti navigasi situs, tetapi juga harus menyediakan konten yang dapat melayani pasar luar negeri yang spesifik. Yang keempat yaitu isu sosial dan etika. Etika UC Browser. UC Browser tidak mengumpulkan, menyimpan, atau menggunakan informasi pribadi apapun saat pengguna mengunjungi, mengunduh, atau meningkatkan aplikasi atau produk UC Browser, kecuali informasi pribadi yang kita berikan kepada UC Browser saat pengguna mengirim laporan kesalahan. UC Browser dapat mengungkapkan informasi pribadi pengguna sesuai dengan keinginan pengguna atau peraturan hukum. Yang pertama, melalui izin pengguna terlebih dahulu. Yang kedua, menurut hukum yang berlaku di dalam atau di luar negara tempat tinggal, proses hukum, dan permintaan litigasi. Yang ketiga, atas permintaan dari otoritas publik dan pemerintah. Yang keempat, untuk melindungi hak dan kepentingan hukum UC Browser. Yang kelima yaitu keamanan dan privasi. UC Browser mengambil tindakan pencegahan termasuk tindakan administratif, teknis, dan fisik untuk melindungi informasi pribadi Anda dari kehilangan, pencurian, dan penyalahgunaan, serta dari akses pengungkapan, pengubahan, dan penghancuran yang tidak sah. Yang keenam yaitu dasar intelijen bisnis, data warehouse. Teknologi cloud pada UC Browser for PC menggunakan
Arsitektur client server. Server-server UC browser bertindak sebagai sebuah proxy yang memampatkan data halaman web sebelum mengirimkannya ke pengguna. Proses ini mengurangi konsumsi data hingga 50%. Hasilnya adalah konten web yang dimuat dengan lebih cepat dan penghematan pemakaian data bagi pengguna. Selanjutnya ada Google Drive. Yang pertama yaitu operating system, di mana Google Drive tersedia bagi komputer yang menggunakan Windows 7 dan yang lebih baru, serta Mac yang menggunakan OS X Lion dan yang lebih baru. Yang kedua yaitu negara pembuat. Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google, di mana pemilik dari Google LLC merupakan sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhususan pada jasa dan produk internet. Dengan demikian, dapat disimpulkan negara pembuat Google Drive adalah Amerika Serikat. Yang selanjutnya yaitu ada strategi informasi. Yang pertama, mengurangi penggunaan memori. Yang kedua, akses data lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, sinkronisasi dokumen otomatis. Yang keempat, sinkronisasi perangkat Android. Yang kelima, berbagi data lebih mudah. Selanjutnya yaitu isu sosial dan etika. Isu sosial dan etika di sini yaitu menjaga keamanan Anda saat online, berarti melindungi informasi Anda dan menghormati privasi Anda. Oleh karena itu, dalam setiap produk yang dibuat oleh Google Drive, itu berfokus untuk memastikan keamanan informasi Anda, mengenai informasi secara bertanggung jawab, dan memastikan Anda tetap memegang kontrol. Jadi, saat Anda mengupload jenis file apapun ke Google Drive, file tersebut disimpan dengan aman di pusat data kelas dunia. Dan konten yang Anda simpan di Google Drive itu bersifat pribadi dan tidak dapat diakses oleh orang lain kecuali Anda memilih untuk membagikannya. Kami juga mengakses konten pribadi Anda hanya jika kami diizinkan oleh Anda atau diwajibkan oleh hukum. Selanjutnya yaitu keamanan dan privasi. Yaitu perlindungan privasi dimulai dengan keamanan paling canggih di dunia. Semua produk Google secara terus-menerus diproteksi oleh salah satu infrastruktur keamanan paling canggih di dunia. Keamanan bawaan ini secara otomatis mendeteksi dan mencegah ancaman online, sehingga Anda bisa yakin bahwa keamanan informasi pribadi Anda terjaga dengan baik. Yang pertama yaitu enkripsi membuat data tetap aman dan data saat dipindahkan. Yang kedua yaitu peringatan keamanan proaktif, membantu melindungi informasi pribadi Anda. Yang ketiga, memblokir iklan yang berbahaya dan menyesatkan sebelum menjangkau Anda. Yang keempat, infrastruktur cloud kami melindungi data 24 jam sehari, di mana 7 hari seminggu. Yang kelima yaitu cara login yang lebih aman untuk semua akun online Anda. Selanjutnya yaitu dasar intelijen bisnis. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi di era ini, membuat para pelaku bisnis semakin banyak memanfaatkan teknologi dalam proses bisnisnya. Semakin bertumbuhnya suatu perusahaan, maka tentu akan membuat semakin banyak fitur atau fungsi untuk pengelolaan dan penyimpanan catatan-catatan transaksi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, banyak organisasi yang melakukan pertukaran data atau EDI dengan mitra atau partner mereka. Pertukaran data elektronik merupakan proses mentransfer data yang terstruktur, memiliki format standar yang telah disepakati dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk data elektronik. Salah satu solusi untuk alternatif untuk tetap dapat melakukan pertukaran data dengan memanfaatkan teknologi cold storage yaitu dimiliki Google, yaitu Google Drive. Pemanfaatan layanan cold storage sebagai pertukaran data elektronik memiliki potensi
tinggi, efisien dalam mengelola data, dan dapat menekan biaya agar lebih murah untuk menyimpan data. Google Drive sendiri adalah sebuah aplikasi penyimpanan cold yang dimiliki oleh Google. Jadi, cold storage merupakan sebuah metode penyimpanan yang datanya disimpan pada sejumlah server dan dikelola oleh penyedia layanan. Pengakses sebuah cold hanya membutuhkan koneksi internet untuk mengelola data. Selain menyediakan cold storage, Google Drive menyediakan API serta dokumentasi yang menjadi platform dalam membuat suatu aplikasi web. Fitur-fitur API yang ditawarkan oleh Google Drive meliputi unggah, unduh, berbagi data, dan lain-lain. Untuk mengakses fitur API, dapat memanfaatkan akun Google untuk mendapatkan token autentikasi yang digunakan untuk menjalankan perintah-perintah application programming interface. Nah, dengan adanya fitur tersebut dapat memudahkan developer untuk melakukan proses pengelolaan data melalui aplikasi web. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.